Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardh wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa ma fihinna wa lakal hamdu anta al-haq wa 'adal haqq wa liqa'al haqq wa qala al-haqq wa janat al-haqq wa nar al-haqq wa nil al-haqq wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haqq والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك وتوكلت وإليك أنبت وبك وصلت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu ialah yang terputus. Hadirin sidang salat Idul Adha Masjid Az-Zaitun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita duduk berkumpul di atas sajadah yang masih berembun di bumi Allah Subhanahu wa taala yang indah ini. Bumi para pejuang, bumi para syuhada yang setiap jengkal dari tanah ini adalah keringat darah dan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita berkumpul di masjid-masjid, di lapangan-lapangan, di kota-kota, di desa-desa, di lembah-lembah sunyi, di kaki-kaki bukit bernaung di bawah kolong langit berhiaskan awan dan cakrawala, duduk untuk bersibuk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi hari ini tepat 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, di suatu tempat yang agung berjarak 9.000 km jauhnya antara Jakarta dengan Mekah, terpaut waktu penerbangan 4 jam, selisih waktu tanah air dan Mekah, Mukarramah, Arafah, Mina, Muzdalifah. 1 juta orang berkumpul di mata landainya pandemi, sementara di luar beberapa tahun yang lalu di luar pandemi 5 juta orang dengan kehormatan 100.051 orang jamaah dari tanah air kita tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengundang lebih banyak lagi duyufur rahman, tamu-tamu rahman, tamu-tamu Allah yang maha pemurah untuk kita sampai sebelum ajal tiba menatap Ka'bah yang indah dan telapak kaki kita sampai di taman surganya Raudhah fi Adan Nabawi insyaallah. Jutaan orang dalam berbeda bahasa, beragam suku dan berwarna kulit yang berbeda, mereka tersebar lebih dari 120 negara di Big Five, 5 negara terbesar mengirim untuk tahun ini adalah Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh dan Nigeria. Wa alin fil nasi bil aliyatu kalijalan wa ala kulli domir yatina min kulli fajjin amin. Dan suruhlah manusia tunaikan ibadah haji niscaya mereka akan datang kepada Allah dengan berjalan kaki atau menunggang unta yang lemah karena kelelahan dalam perjalanan. Mereka berdatangan dari segenap penjuru bumi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala
perjalanan insan-insan takwa ini. Wa tazawwadu fa inna khairal taqwa. Insan-insan yang berdebu penuh dosa kepada Allah, mengharap untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunaikan rukun Islam yang kelima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang mulia, jamaah Idul Adha, ibadah haji adalah perjalanan spiritual, perjalanan rohani yang mendebarkan puncak dari perjalanan hidup kita sendiri sebagai mata rantai dari siklus kehidupan. Berawal dari perjalanan detik kita lahir, seluruh keluarga mengucapkan selamat kepada ibu bapak kita. Kita menangis, sanak saudara tersenyum. Beranjak perjalanan berikutnya ketika kita dihitan sebagai seorang laki-laki, dengan sedekah dan syukur keluarga kita mengucapkan selamat sementara kita perih menahan sakit. Perjalanan menikah ketika kita menikah, berbondong-bondong sanak famili jauh datang untuk kebahagiaan kita. Kita tersenyum bahagia, pengorbanan suka duka, membujang menjadi sarjana, berjuang di rantau orang untuk melahirkan keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kini ketika kita berjalan untuk haji dengan wajah berseri, kita mengadakan kalimat syafar dengan penuh harap, doa, zikir, tahlil, tahmid, shalawat, tasbih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, ibadah haji adalah suatu perjalanan tarbiyah, karena setiap jamaah belajar dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepas baju dunia, segenap baju kebesaran dunia dari berbagai kesenangannya, melepas segala macam pangkat, melepas gelar-gelar kehormatan, melepaskan diri dari berbagai kotoran, menjauhi perbuatan fasik dan tidak. Al-hajju asyhurun ma'lumat wa man farada bihi innal hajj wa rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Haji itu adalah bulan-bulan tertentu. Barang siapa mengerjakan haji maka tidak boleh rafas, usuk dan jidal. Rafas itu adalah berkata kotor, usuk itu adalah berbuat keji dan jidal, berbantah-bantah dan berkelahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, menunaikan haji adalah melepaskan tirai baju dunia untuk kita memasuki alam spiritual. Tiada omongan kotor sia-sia, tiada perbuatan buruk, tiada kesombongan dan ketakaburan, tiada congkak aku sum'ah. Ibadah haji adalah university istimewa dan excellency university, universitas istimewa bagi kaum muslimin yang beriman bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mendidik dalam universiti haji ini menjadi insan paripurna. Mengapa? Yang pertama, pembimbing adalah maha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa universitas haji di dalam tempat-tempat yang mulia, mustajab doa, 17 mustajab doa. Mulai Arafah, Mina, Muzdalifah. Ketiga, universitas haji dilaksanakan di waktu istimewa, dimulai berangkatan akhir Syawal, Dzulqa'dah dan berkumpul Dzulhijjah. Yang keempat, sedang buku panduan universitas haji adalah Al-Quran. Wa innahu la kitabun aziz. Sebuah Al-Quran adalah kitab yang mulia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Satu-satunya tiket untuk kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mendapat karcis di dalam jiwa kita, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima dari universitas haji ini adalah bahas santrinya adalah para jamaah haji, orang-orang yang punya materi dan materi dari seluruh penjuru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terdapat 3 sosok penting hadirin, letak peradaban agung dalam membangun karakter. Yang pertama, sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang bapak, seorang nabi, seorang suami, seorang contoh teladan sejak
masih belia. Ingatlah di saat Nabi Ibrahim telah tua, dia senantiasa tidak pernah putus berdoa. Nabi Ibrahim salah satu contoh role model dari manusia yang senantiasa wala tayasu illa, tidak pernah putus untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Quran surat 14:37. Dalam usia yang semakin tua itulah Ibrahim mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dimungkinkan oleh sejarah 100 tahun lebih. Ada yang menyatakan juga 120 tahun baru dikatakan. Belum cukup 1 tahun usia Ismail atau cucu Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim lalu mengajak Siti Hajar hijrah dari Palestina menuju Mekah. Bahkan itu lembah air mata, lembah yang dikenal dengan Mekah. Putranya Ismail. Jarak antara Palestina dengan Mekah kurang lebih 2000 km. Senantiasa sunat Allah, hukum alam bahwa hidup senantiasa perjuangan. Al-Mutanabbi, penyair dan ulama besar abad 16 berkata, tidak seorang mendapat kejayaan dan kemuliaan sebelum seluruh pori-pori mengeluarkan keringat, darah, dan air mata. Pada waktu itu Mekah sangat tandus, sebagaimana diriwayatkan dua sejarah At-Tabari dan Ibnu Atsir di hidup tahun 838 sampai 923 Masehi, Ibnu Atsir 1160 sampai 1233 Masehi. Beliau menulis, Makkah sangat tandus, tiada pohon, tiada air, sepi dari manusia. Itu di tahun 1233. Saat itu mereka melihat bukit berwarna merah. Di atasnya terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Juga ada bekas kantong air penampung hujan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Rabbana, kata Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah menempatkan sebagian dari generasi penerusku di sebuah lembah yang tandus, tiada ada tanaman, nyaris tanpa kehidupan. 1000 kilometer kotak tanpa kehidupan. Di dekat Baitullah yang dihormati. Ya Rabbana, agar mereka orang yang menegakkan sholat. Karena itu jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Limpahkan rezeki kepada mereka. Warzuqhum minats thamarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sekarang setelah kita sampai ke Mekah, kita baru tahu doa ini setelah 4000 tahun lebih. Tidak ada pohon sama sekali, tetapi seluruh buah-buahan daripada dunia, di penjuru dunia, ada di Mekah Mukarramah. Mungkin belum pernah orang melihat pohonnya, tapi seluruh buah-buahan ada di sana. Sungguh doa yang luar biasa 4000 tahun lalu, sungguh pengorbanan yang luar biasa seorang ibu dan anak, dan seluruh doa-doa tersebut makbul. Kini Mekah berkembang menjadi kota modern, kota dengan tanah termahal di dunia. Di lahan tandus itu kini segala buah-buahan dari seluruh dunia. Orang Mekah tidak pernah melihat pohonnya, tapi buah-buahan yang melimpah ruah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Ibunda Siti Hajar. Ketika Ibrahim mengantar Siti Hajar dan putranya Ismail di tepi sungai, di tempat yang sunyi, sepi tandus, Siti Hajar bertanya, kenapa Anda pergi meninggalkan kami di padang pasir, tiada manusia dan kehidupan? Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini, wahai suamiku? Ujar Siti Hajar bertanya, tanpa menengok
istrinya lagi karena takut tidak bisa pergi. Nabi Ibrahim menjawab, iya. Lalu pergilah Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina, dan tidak ada lain yang bisa diperbuat. Siti Hajar akhirnya ia pun berkata diri sambil penuh penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah tidak membiarkan kami, dan dalam diam tanpa melihat lagi sosok suaminya yang telah jauh, ia mengadakan tangan dan wajahnya ke langit dan berdoa. Sementara dari kejauhan Nabi Ibrahim sambil terharu menatap langit, mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang kira punya tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mengerjakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Sepeninggal Nabi Ibrahim, demikian al-Isyukur di dalam buah wal-Anbiya, Siti Hajar hanya bisa pasrah, tetapi ia merasa terhibur manakala melihat wajah bayinya yang manis dan memancarkan kasih sayang luar biasa. Pada awalnya Bunda Siti Hajar tidak merasakan kesepian. Ia tidak menyadari kerasnya kehidupan di lembah sunyi gersang tangguh penuh bebatuan itu, hingga ia habis berbekalan. Apalagi si kecil panik, air susu pun kering, sedang si bayi terus menangis karena kelaparan dan kehausan. Dan Siti Hajar tanpa bingung bagaimana mencari air. Ia berlari dari suatu bukit ke bukit yang lain sejauh 520 meter, setengah kilo lebih berlari-lari. Kadang ia berlari, kadang berjalan berusaha mencari air dan bisa pada bukit Marwah. 7 kali sa'a adalah berusaha dalam bahasa Arab. Sa'a artinya berusaha, kalau dikenal dengan kata saya. Setelah 7 kali bolak-balik Safa Marwah, Siti Hajar pun telah putus asa. Lalu ia ambruk di samping bayinya, hatinya tercabik-cabik menunggu nasib. Ia berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan beberapa waktu kemudian ia terbangun. Ia kumpulkan sisa tenaga untuk melihat bayinya yang mungkin sudah wafat. Namun tidak demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikat Jibril dan dengan kedua sayapnya menyentuh tanah, sehingga muncul mata air yang mengalirkan kehidupan kembali, mengalirkan harapan kembali. Maka Siti Hajar pun bangkit dengan sepenuh tenaga, dan ia lupa apa yang telah dia alami. Dia segera mengambil air itu dan meminum minuman air dengan cidukan tangannya. Kepada mata air itu ia berkata, Zummi, Zummi, kumpul air. Dan mata air inilah kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam yang memberi kehidupan di tengah padang pasir tandus gersang dan mengerikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hasil penelitian, air Zam-Zam ini merupakan air terbersih sepanjang sejarah air di dunia, dan termasuk di dunia tidak ada satu sumur yang memberikan air sampai segini ribuan tahun yang diberkahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. 4 karakter Siti Hajar. Yang pertama, wanita solehah. Yang kedua, Siti Hajar patuh pada suami. Yang ketiga, Siti Hajar berlari dari sekuat tenaga mencari air. Contoh teladan wanita yang pantang menyerah. Dalam bahasa Jepang disebut beta, persisten. Manusia-manusia yang unggul, yang pantang menyerah untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, disertai sikap optimis bahwa Allah selalu meridhoi selama manusia itu berusaha memperolehnya. Yang keempat, perintah dramatis Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Ibrahim diminta menyembelih putranya. Siti Hajar kuat teguh penuh keyakinan tak menghalangi suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 8 karakter Ismail yang luar biasa. Soleh sebagai anak yang soleh, sangat santun, penyabar, menepati janji, memelihara sholat, memerintahkan keluarga mengerjakan sholat, menyeru keluarga untuk beribadah, berdakwah. Dan Ismail punya soft skill, yaitu bertahan hidup di alam yang ganas dan ekstrim. Yang kedua, punya hard skill memanah, yang menjadi tradisi memanah di kalangan bangsa-bangsa Arab.
Yang terakhir, 10 karakter Ibrahim yang mulia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Doa minta anak yang soleh, Quran surat Saffat ayat 100. Yang kedua, memilih pasangan yang baik, surat An-Nur ayat 26. Yang ketiga, berorientasi kepada masa depan anak, surat 2 ayat 124. Yang keempat, menanamkan akidah, surat 2 ayat 132. Yang kelima, jadikan kitab dan hikmah menjadi panduan hidup, Quran surat An-Nisa 54. Lembut hati dan penyantun, Quran surat 9 ayat 114. Menjadi teladan bagi anak-anaknya, An-Nahl 120. Segera kembali kepada Allah, surat 11 ayat 75. Mentradisikan dialog dan mengajarkan anak musyawarah, surat As-Saffat ayat 102. Dan terakhir, selalu menyertai anak dengan doa Quran surat 14 ayat 35. 22 karakter dari 3 manusia agung peletak dasar pembangun karakter peradaban ini menjadi contoh yang aktual bagi kita. Kita dapat menjadi contoh meneladani untuk kita tularkan, untuk kita suntikan virus RA, virus kebaikan bagi bangsa-bangsa kita, bangsa-bangsa yang belum pernah memimpin dunia ini, untuk kita perjuangan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya anak cucu kita hingga 7 turunan hari dan esok meneladani 3 manusia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segenap peristiwa Idul Kurban ini bukan hanya menjadi tradisi rutinitas, tetapi kita meningkatkan kualitas, mengambil api daripada nilai-nilai perjuangan yang luar biasa dari contoh teladan. Dan apabila kita sampai juga ke Mekah, etapa purba ini sebagai jejak-jejak purba bisa kita ambil pelajaran, kita gali menjadi mengambil seperti berlian yang tersimpan di dalam batu-batu keras itu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakira, hamdan yu'afi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa an sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Dzul Jalali wal Ikram. Ini hamba datang ya Allah dengan segala maksiat dan kesalahan. Ini hamba ya Rabbi, insan berjalan akhir zaman yang bermuram dengan dosa. Dalam terbangun mengenang segala dosa, kami sebut juga nama-Mu ya Ghafur, supaya kami diampuni dan dimaafkan. Jangan Kau matikan kami kecuali mati dalam keadaan bersih. Wahai Zat yang Maha Pengampun, tunjukkanlah di dalam sisa-sisa hidup kami ini jalan yang sentiasa lurus, jalan menuju cahaya-Mu, jauh daripada maksiat, mencari cahaya-Mu, menemukan cahaya-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berkenan Kau tanamkan kesadaran keinsyafan dalam jiwa-jiwa kami, jiwa keluarga kami, jiwa masyarakat kami, jiwa bangsa dan negara kami ya Allah. Senantiasa sadar kehidupan dunia yang fana ini, agar kami dapat meneladani 3 sosok manusia agung mulia, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, Ibunda Siti Hajar, ibunda yang luar biasa, sebagai inspirator dan pembangunan karakter peradaban agung. Ya Allah ya Tuhan kami, berkenan Kau jauhi dari kehidupan kami di darah gelisah, putus asa, berteguh jiwa-jiwa kami ya Allah ya Rabb ini. Ya Allah ya Qawi, kuatkan kami dengan pancaran iman dan takwa yang Kau sirami jauh dari putus asa, kecewa yang diperturutkan. Ya Ilahi, kami seringkali mengembara ke negeri asing, sering salah jalan di negeri asing, kadang tersesat di negeri asing. Itulah dunia ya Allah. Tunjukkan kami ya Allah, tunjukkan kami di pintu-Mu, kami mengetuk di pintu-Mu, kami bertobat. Ya Rabbi, izinkan kami mencintai-Mu ya Allah. Rabbi anta
maqsud wa ridhoka matlub anta mahabbatan wa ma'rifatan. Ya Allah, kuatkan untuk selalu mudah tangan, kaki, hati kami rukuk dan sujud serta berbuat kebaikan ya Rabbi. Jadikan mati kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, terima kurban kami, maafkan saudara-saudara kami yang berangkat ke tanah suci, dan Kau undang ya Allah sebelum apa saudara-saudara kami yang mulia ini dengan cara ya Allah berkenan Engkau ampuni segenap hilaf dan salah kami, agar apabila suatu saat menghadapmu di saat tiba ajal kami, maka batin kami dapat melihat cahaya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemaah sekalian. Semoga ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian penyelenggaraan salat Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadwal besok di Istiqlal. Mana khutbahnya tadi, Pak?